Jadi penahanan stunting itu dimulai dari remaja, berlanjut ke calon pengantinnya, terus ke ibu hamilnya, ibu menyusuinya. Mengapa sekarang ini dari pencegahan sama penanganan? Jadi kalau pencegahan itu tadi di hulunya. Tapi kalau penanganan ya ini pada saat 0 sampai 2 tahun itulah anak lahir bagaimana tumbuh kembang dengan baik. Kalau mie instan diberikan kepada anak, oh itu lahap. Tapi ya betul. Pengaruh kurang baiknya kan tinggi. Berbeda dengan diberikan sayuran yang sehat, bayam dan sebagainya. Yang namanya anak itu gimana pemberian, gimana orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rostina di podcast Radar Banten. Sahabat podcast Radar Banten, kali ini saya bersama Kepala DP3 AKKB Provinsi Banten, Ibu Siti Ma'ani Nina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu nih energik. Nah, sahabat podcast Radar Banten, kali ini kita mau bicara soal stunting. Pemerintah pusat menekankan supaya angka stunting di setiap daerah itu mencapai 4% ya Bu ya. Nah, sekarang kita mau tanya apa yang akan dilakukan oleh Pemprov Banten. Biasanya kalau stunting itu tidak hanya harus diatasi setelah mereka lahir, sebenarnya bisa ya Bun ya dicegah sebelum anak-anak lahir. Gimana tuh Bun? Ya, pernah dengar stunting berarti kan? Benar. Stunting itu bukan penyakit loh, bukan penyakit, tapi suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kurang gizi, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan, yakni mulai dari janin hingga anak berusia 2 tahun. Nah, itu pentingnya apa itu stunting ya? Siapa saja sih yang terlibat di sana? Ternyata sasarannya banyak. Pada saat hamil, pada saat anak melahirkan, berarti ada persiapannya. Berarti ada calon pengantin. Calon pengantin itu harus tahu bagaimana dia mau memasuki sebuah keluarga yang nantinya akan mengarungi, akan hamil, akan melahirkan, bagaimana menjaga jarak anak dan sebagainya. Nah, pada saat pasangan usia subur calon pengantin juga dipersiapkan dari masa remajanya. Jadi sebenarnya penanganan stunting itu harusnya dari remaja sampai hilir. Jadi penanganan stunting itu dimulai dari remaja, berlanjut ke calon pengantinnya, terus ke ibu hamilnya, ibu menyusuinya, atau anak dalam hal ini yang lahir dari 0 sampai 2 tahun. Nah, itu berarti mengapa sekarang ini dari pencegahan sama penanganan. Jadi kalau pencegahan itu tadi di hulunya. Tapi kalau penanganan ya ini pada saat 0 sampai 2 tahun itulah anak lahir bagaimana tumbuh kembang dengan baik. Nah, sekarang perbedaannya di masa hamil dia harus berurusan dengan dokter kandungan, tapi pada saat lahir dia berurusan dengan dokter anak. Nah, itu yang harus diketahui secara dasar oleh remaja maupun calon pengantin yang akan memasuki. Karena kalau tidak tahu, tidak kuat, perjalanan untuk berkeluarga itu yang lumayan banyak kali. Nah, sekarang yang lagi ditekan untuk 4% itu kan mereka yang sudah usia 0 sampai 2 tahun itu kan. Nah, sebenarnya itu tuh angkanya tidak terlalu tinggi kalau dari hulunya, dari remajanya mereka sudah mencegah. Jadi gini, harapan pemerintah itu kan 0. Sekarang kalau sudah posisi stunting, itu sudah nggak bisa diapa-apakan. Kecuali dia dijaga, jaga kesehatannya, dijaga bagaimana dia tetap untuk kalau berpenyakit itu diobati. Nah, untuk mencapai 0 ya harus dari awal. Nah, sekarang remaja harus berbuat apa? Berarti remaja itu kalau akan mengalami dia
terdeteksi anemia, nah dia harus memakan tablet tambah darah. Jadi bukan saat pas hamil aja ya? Iya, sekarang itu khususnya tenaga medis atau dalam hal ini Dinkes ya bekerja sama dengan Dindik memberikan tuh kepada remaja itu tablet tambah darah. Jadi anak-anak sekolah putri terutama dapat. Dan memang ini harus dihabiskan, harus, karena untuk mencapai kesehatan yang maksimal di masa remaja, ya dia harus juga periksa. Dengan mengkonsumsi tablet tambah darah juga itu persiapan. Nah, sekarang memasuki calon pengantin. Nah, calon pengantin itu kan kami bekerja samanya dengan Kementerian Agama ya. Di sana juga ada bagaimana menghadapi masa-masa dia pernikahan nanti. Nah, dari aspek kaminya yaitu bagaimana dia menciptakan sebuah keluarga yang terencana itu juga dia harus tahu. Jadi dia harus matang. Jadi pada saat dia memasuki sebuah keluarga, dia akan merencanakan berapa anak, jaraknya berapa. Itu harus direncanakan dari awal. Ya, terus harus ber-KB dan lain sebagainya. Nah, itu kan menjadi sebuah pengetahuan yang harus dia ketahui. Terlebih lagi, biasanya kan pengantin itu pada saat mau melakukan perkawinan disuntik dulu. Ada TT1, TT2. Nah, itu juga salah satu upaya untuk mencegah stunting itu. Ya, karena pada masa-masa dia melakukan perkawinan itu nanti akan ada ya mungkin reaksi yang asalnya sendiri menjadi berdua kan, dari aspek sehingga untuk suntikan TT1, TT2 ya itu juga berpengaruh. Pengaruhnya tuh ternyata panjang. Ya. Nah, pengaruh panjang ini ya bagaimana dia bisa menyiapkan untuk selalu sehat. Dan yang pasti sih pada saat dia pemeriksaan kesehatan, dia akan tahu riwayatnya dia, penyakitnya, pasangannya seperti apa. Kalau nanti ketahuan kan bisa dengan tenaga medis itu bisa konsultasi. Jadi lebih dini taunya gitu ya Bun ya. Kan kadang-kadang kalau sekarang kan suka sayang udah nikah gitu ya. Ternyata enggak, harus diperiksa dulu kesehatannya. Nah, sekarang gini, yang akan nanti hamil, yang akan punya anak tuh siapa? Berarti calon pengantin wanita. Nah, itu juga dia harus tahu pengetahuan bahwa nanti berkeluarga akan bagaimana ya. Dan sekarang posisi apakah memang harus calon perempuan saja yang tahu? Ternyata tidak. Karena pengaruh dari kekuatan kesehatan sperma nanti akan pembuahan itu juga akan menentukan. Jadi kalau misalkan calon pengantin sekarang biasa banyak merokok, minum, nah pada saat masuk itu sudah dikurangi. Karena apa? Mau nggak anaknya nanti lahir sehat itu, atau tidak, itu tergantung kembali ke dianya. Jadi banyak sekali yang calon pengantin ini ya jangan lupakan itu untuk mengecek kesehatan, memeriksa status gizi dan itu di puskesmas terdekat. Nggak perlu jauh-jauh sebenarnya. Sehingga ya dia pada saat melahirkan generasi itu ya bebas stunting. Nah itu yang berharap berkenan pemerintah itu ya sudah zero pada saat nanti. Kalau sekarang sudah ada ya generasi ini yang memang dipertahankan bagaimana kesehatannya, karena sudah nggak bisa lagi dirubah yang sudah stunting. Jadi kembali lagi ya, stunting itu bukan penyakit, tapi memang gagal tumbuhnya, kembangnya. Nah kalau upaya dari Pemprov Banten terutama DP3AKKB itu Bun, untuk melakukan pencegahan tadi apa saja? Apa sudah melakukan sosialisasi gitu ke remaja? Ya kalau kami kan dari pemerintah ada kebijakan mulai dari pemerintah pusat, bahkan itu masuk kepada strategi nasional, ke RPJMN, RPJM, definisi misi dan sebagainya kan. Nah kita ini
melaksanakan itu sampai ke dengan koordinasinya ke tingkatan desa. Nah, karena ini harus semua bareng melaksanakan itu. Program kegiatan yang ada di kami ya berkaitan dengan pencegahan, yaitu bagaimana kita memberikan sosialisasi, bagaimana kita memberikan kewaspadaan dari awal ini, ya dimulai dari pemberian pengetahuan kepada baik itu remaja maupun sumber daya manusia yang berkaitan dengan ini. Dan semua faktor lingkungan juga harus mendukung. Harus misalnya anaknya dia remajanya tidak aware, harus diingatkan oleh orang tua, oleh lingkungan. Keluarga itu berpengaruh. Nah sekarang pada saat anak-anak nih sekarang dibagi tablet tambah darah, diminum apa enggak? Nah itu dia. Nah ini faktor yang terdekat, keluarga mengingatkan. Karena pada saat kemarin kita ketemu sama remaja, siapa yang dibagi di sekolah. Udah habis belum bun. Lupa, males habisnya. Nah itu yang kita mengingatkan. Nah mengingatkan itu bisa kita, bisa teman, bisa keluarga, bisa siapa aja. Karena membagikan gratis tablet tambah darah itu kan uang, itu anggaran, sayang kalau itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal itu untuk menciptakan generasi emas. Ya betul sekali. Iya. Nah kalau sudah remaja dia harus berapa lama sih Bun mengkonsumsi itu tablet tambah darah itu? Sekarang ini yang dari Dinas Kesehatan mereka diberikan satu tablet itu. Dan sekarang sampai kapan? Nah, posisinya remaja ini kalau mau tahu, ya dia periksakan kesehatannya sendiri. Ya. Apakah dia memang tidak menuju ke anemia? Rata-rata kan sekarang remaja anemia makannya nggak teratur. Nah, itu bisa warning buat dianya, bisa diingatkan untuk ya tidak menuju ke anemia, ya berarti ada makanan tambahan-tambahan yang harus diisi. Oh, jadi selain tablet penambah darah, mereka juga harus menjaga pola makan. Ya, pola makan tetap. Jadi perilaku ini yang harus kita gencarkan, yang mulai dari anak remaja itu sendiri. Dan sekarang kalau mau masuki, nah tadi kalau udah dari catin masuk ke ibu hamil, nah ibu hamil itu kan harus tahu berapa kali sih minimal dia periksakan ke dokter kehamilannya itu ya kan? Itu minimal 6 kali itu ke dokter kandungan. Karena asupan gizi, pola makan ataupun kesehatan pada saat ibu hamil itu juga akan menentukan pada saat nanti anaknya itu stunting atau tidaknya. Jadi ya harus, jadi betul-betul perencanaan sebuah keluarga untuk melahirkan generasi itu ya terencana dengan baik, diingatkan. Karena kita kan menghadapinya bonus demografi, Indonesia emas, dan bersaingnya tidak hanya dengan kita, tapi kan banyak. Jadi sekarang tuh tidak asal merencanakan punya anak, tapi memang harus sangat terencana dengan berbagai gizi yang harus dilengkapi gitu loh. Ya. Tapi tidak hanya perempuannya aja. Ya, dan kembali lagi kan kalau urusan perempuan mah pasti urusannya dengan alat reproduksi, dengan organ. Jadi diingatkan kembali kalau perempuan itu yang sudah melahirkan biasanya harus coba tes IVA, kanker serviksnya di mana. Nah itu ya kembali lagi untuk bagaimana ibu dan anak ini terjaga dengan baik, harus tahu akhirnya apa sih yang harus dia lakukan gitu. Intinya mah jangan malas untuk periksa kesehatan diri sendiri. Nah sekarang posisi Provinsi Banten memang Pak Gubernur Pak penjabat gubernur ini ya untuk pemberian makanan langsung itu menjadi prioritas. Karena ternyata di posisi stunting itu ternyata ada anak yang kekurangan gizi, ada anak yang gizi buruk, ataupun ada yang memang normal gizi tapi ya posisinya stunting. Jadi kalau yang
gizi buruk itu penanganan langsung dengan tim medis. Apakah dia memang ada dari penyakit ataupun hal-hal lain. Nah, yang gizi kurang ini biasanya yang pola makan, pola asuh itu kurang. Artinya dia tidak tahu bahwa umur 2 tahun itu harus dibedakan. Nah, ini hajar aja nasi goreng pesan gitu kan, ternyata tidak bisa. Nah, atau misalkan anaknya dititipkan ke neneknya tanpa neneknya dikasih tahu. Itu juga kan banyak faktor-faktor yang di luar itu yang ternyata mempengaruhi. Nah, ini kembali lagi kepada perilakunya, kembali lagi kepada bagaimana perempuan itu untuk bisa menjaga anak-anak ini ya. Yang penting yaitu tidak gagal tumbuh atau tumbuh kembangnya dengan baik. Nah, Bun, biasanya identik dengan gini, kalau anaknya mau sehat, identik dengan biaya yang mahal. Itu seharus seperti itu nggak? Atau sebenarnya biayanya nggak mahal gitu dengan menjaga tadi dikasih tablet nambah darah, terus saat hamil juga mereka dapat asupan gizi yang baik, itu sebenarnya mahal nggak sih, Bun? Sebenarnya bisa dengan biaya yang murah. Ya, sekarang begini, kalau mie instan diberikan kepada anak, oh itu lahap, tapi ya betul. Pengaruh kurang baiknya kan tinggi. Berbeda dengan diberikan sayuran yang sehat, bayam dan sebagainya. Yang namanya anak itu gimana pemberian, gimana orang tuanya. Nah, sekarang kalau orang tuanya sudah mengajarkan makanan-makanan yang kurang baik, kebiasaan itu terus, ya si anak jadi mengejarnya makanan yang kurang baik. Tapi kalau dari awal dibiasakan, ya itu terbiasa. Kalau misalkan mahal dan murah, ya tahu tempe pun jadi. Sebenarnya bisa dengan sayur bayam pun jadi. Dan untuk anak-anak bayamnya itu tidak banyak. Jadi sebetulnya murah meriah. Sekarang buah, ya pisang satu pun kan jadi. Bahkan buah tomat juga, misalnya kan jadi. Jadi banyak sebetulnya yang tidak diolah dengan telur, dengan kue dan sebagainya. Kalau misalkan tidak ada anggaran, ya sederhana tapi bisa. Ya. Sekarang untuk tempe olahan kan banyak. Olahan tempe itu bisa dibikin macam-macam ya. Bikin apa? Nah, itu sebetulnya bisa. Ya, kembali lagi. Jadi ada kaitannya antara program kegiatan yang dicanangkan oleh Pak Gubernur, mulai dari charity-nya, bagaimana pemberdayaan keluarganya, bagaimana juga pemberdayaan berkelompoknya, ini serta-merta berkelanjutan. Jadi kalau ibu-ibu juga tidak diajarkan dia bagaimana cara mengolah ikan, bagaimana cara mengolah pangan lainnya juga kan jadi pengetahuan tersendiri. Oh, ternyata ini makanan ini yang disukai anak-anak ternyata murah meriah. Jadi nggak harus mahal sebenarnya supaya anak-anak nggak stunting ya, Bun ya. Iya. Kan orang mah pikirnya kasih susu yang bagus, kasih keju, ternyata nggak, pakai tempe, sayur bayam, itu sebenarnya bisa, asal kreatif ibunya. Iya. Yang penting makan dengan gizi seimbang. Nah, ya makan dengan gizi seimbangnya itu ya ada makanan pokok itu kan bisa nasi, jagung, sagu, ya lauk pauk juga kan sumber protein kan banyak. Ada tahu, tempe, ikan, daging, ayam, sayuran juga kan banyak. Sebetulnya mengapa ini berkaitan dengan lingkungan? Untuk pemanfaatan lahan pekarangan itu ada kaitannya. Dan sekarang saya lihat ya di media sosial ataupun saya suka buka YouTube itu, melihat lahan pekarangan yang kecil itu ternyata bisa ada. Nah, sekarang tinggal yang pertama perubahan perilaku, bagaimana dia menjaga lingkungannya, dengan ternyata hasil dari menjaga lingkungannya juga dia bisa ambil manfaatnya dari bagaimana dia menanam pohon kangkung itu ternyata dengan tempat kecil bisa. Jadi bisa, bayam nggak bisa, cabai artinya tomat itu bisa di pot kecil, di plastik, bahkan di apa aja bisa. Bagaimana dia memanfaatkan
POC-nya, pemupukannya juga bisa. Jadi kembali lagi kepada perilaku dari kita sendiri untuk bagaimana nih menciptakan makan gizi seimbang dari pemanfaatan lingkungan. Jadi luas banget. Jadi kalau berbicara stunting ya, ternyata tapi memang lebih baik mencegah daripada mengobati, lebih murah juga. Kalau itu bisa terobati nggak sih Bun? Kalau yang sudah dia di usia 2 tahun, sebenarnya bisa diobati atau enggak? Sebetulnya masih bisa. Sekarang masa-masa itu kan belum apa ya, artinya belum terlambat lah. Jadi yang paling penting sih untuk 6 bulan pertama itu ibu-ibu tuh nggak usah pusing. Kasih ASI aja, murah meriah kan? Murah meriah. Dibanding beli susu formula. Iya benar. Repot lagi ya Bun ya. Susu sapi. Itu mahal. Nah, udah aja susu sendiri. Tinggal dia makan sayur, makan yang banyak. Nah, sekarang kalau alasannya tidak keluar dari susunya, berarti dia belum persiapan. Nah, sekarang persiapannya di mana? Pada saat kehamilan, balik ini jadi bolak-balik ya. Kehamilan itu ya bagaimana dia untuk menyusui nanti, dia kan harus persiapan. Saya hanya pengalaman sendiri aja. Pada saat 7 bulan itu ya kita sudah ada pemijatan, bahkan sudah keluar susu sedikit. Nah itu buat persiapan nanti pas lahir itu sudah bisa langsung. Distimulus dari 7 bulan kehamilan. Nah sekarang kembali lagi, jadi untuk menjadi seorang pengantin ya dia harus matang di usianya. Siap lahir dan batin ya. Ya lahirnya kan soal tadi kesiapan gizi, batinnya juga menjadi seorang ibu kan tadi tidak mudah. Gaya hidup juga kan harus jelas. Artinya gaya hidup ini kalau misalkan yang merokok ya sudah dihentikan, stop aja dulu merokoknya. Jadi ya udah berpengaruh ke jantung, ke yang lain-lain. Nah, itu tuh harus diketahui sebelum dia memiliki anak, harus persiapannya itu. Kalau tadi kan kita ngomong lagi-lagi perempuan terusnya yang harus mempersiapkan. Laki-lakinya berperan di mana nih Bun? Ya laki-laki itu tadi karena mutualisme. Dia melahirkan tidak mungkin kalau tidak ada laki-laki. Kekuatan dari sperma, kekuatan ya ini khususnya bagaimana dia membuang itu kan berpengaruh. Jadi bahkan kalau lebih dalamnya lagi masa subur itu dia hitung. Ya seperti ibaratnya kita mau berkebun itu kan harus disiapkan lahannya, sesuatunya. Nah ini juga sama. Jadi pada saat masa subur, haid dan sebagainya, yaitu persiapan mereka itu ya sudah sampai ke arah situ. Dan ini harus diketahui sehingga apa yang kita inginkan, kita harapkan itu ya bisa sesuai dengan harapan. Ternyata harapan kita untuk melahirkan anak itu akan berpengaruh kepada generasi bangsa. Iya, benar. Jadi tidak hanya remaja perempuan yang harus menjaga kesehatannya, laki-laki juga sama. Begitupun saat menjadi calon pengantin ya Bun ya. Iya. Laki-laki kalau saat sudah merencanakan ingin punya anak, di stop dulu merokoknya, di stop perilaku makan yang sehat dan dukung istrinya. Oke Bunda, ada yang ingin disampaikan himbauan untuk sobat podcast Radar Banten? Ya, untuk saya mengajak untuk para remaja, calon pengantin ataupun ibu hamil, ibu menyusui dan juga anak-anak ya, jangan lupakan untuk tes kesehatan. Tes kesehatan ini penting untuk mengetahui bagaimana kondisi dari kesehatan dirinya ya. Jadi kalau remaja ya sudah tahu bagaimana masuk ke anemia ya, dia dengan tablet tambah darah. Kalau masuk ke calon pengantin ya dia harus suntik teteh. Hamil apalagi. Nah, dan anak, kalau sudah anak periksakan dengan rutin.
Jadi periksa dengan rutin tuh biar ketahuan. Jadi saya mengajak semuanya untuk memeriksakan kesehatan ini menjadi penting, dan bagaimana untuk gizi seimbang juga ini menjadi penting, dan mari kita merubah perilaku hidup yang lebih baik. Oke. Demi Banten lebih baik dan generasi emas ya Bun ya. 2000 SDM unggul, Indonesia maju, SDM unggul, Provinsi Banten juga maju. Luar biasa. Oke, demikian bincang-bincang kita dengan Kepala DP3 AKKB Ibu Siti Ma'aninina. Semoga bermanfaat untuk sobat podcast Radar Banten. Kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.